Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lagani, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Bau-Bau. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan kegiatan wawancara dengan mewawancarai kepala sekolah dalam menunaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 terkait pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Ya, bagus ya. Alhamdulillah itulah ya. Ya. Pertama-tama saya akan mengucapkan terima kasih. Alhamdulillah Bapak memberi waktu sehingga saya bisa belajar dengan Bapak, banyak dengan Bapak. Jadi hari ini Pak, saya melakukan wawancara terkait dengan tugas saya Pak sebagai calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Bau-Bau. Jadi hal ini terkait dengan tugas demonstrasi kontekstual tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan tentang sebagai pemimpin. Ya. Selama Bapak menjadi kepala SMK kepala sekolah Pak, pernahkah Bapak mengalami posisi di mana Bapak harus memilih keputusan mempertimbangkan dua hal Pak? Di mana hal tersebut sama-sama memiliki kebaikan, tapi harus memilih salah satunya Pak. Ya. Pernah Bapak selama menjadi kepala sekolah mengalami istilahnya posisi di mana Bapak harus mempertimbangkan dua hal. Iya, di mana hal yang sama ini sama-sama penting, tetapi harus memilih salah satunya. Itulah yang dinamakan dilema. Iya. Artinya menentukan kebijakan dua hal yang posisinya penting tapi berbeda. Ya kan gitu ya. Iya. Saya kira begini, tergantung dari paradigma yang terjadi di situ. Kita mengambil satu keputusan, satu kebijakan di dua hal yang berbeda itu tergantung posisinya bagaimana. Apakah posisi yang kita ambil ini sesuai dengan regulasi yang ada, atau posisi ini kembali kepada konsep kemanusiaannya. Itu dua posisi yang berbeda. Tetapi dua hal ini bisa kita ambil kalau toh itu menyangkut kebijakan, dalam hal ini tidak terlepas daripada regulasi yang ada, maka kita harus konsisten. Kita mengambil keputusan, kita mengambil kebijakan yang memang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan atau norma-norma yang sudah ditentukan. Ya kan? Nah, karena sifatnya dia kita harus mengambil satu, maka kita harus menentukan satu pilihan itu yang pada akhirnya tidak melanggar ketentuan yang sudah diatur oleh norma atau etika-etika di dalam bekerja. Ya kan? Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau toh ini menyangkut kemanusiaan yang sangat penting bagi kita, maka bisa saja saya sebagai kepala sekolah menggunakan hak saya sebagai kepala sekolah dalam konteks melihat dari sisi kemanusiaan. Regulasi dibentuk untuk keadilan kemanusiaan. Tetapi kalau hal itu menyangkut kemanusiaan, maka mungkin kemanusiaan lebih dikedepankan sepanjang itu memberikan manfaat kepada yang bersangkutan. Saya kira dua hal yang bisa dipisahkan. Saya merasa bersyukur Pak saya belajar dengan Bapak. Jadi selama Bapak kepala sekolah, bagaimana cara Bapak dalam hal mengidentifikasi kasus ini Pak? Cara mengidentifikasi kasus itu, yang pertama dilihat subjek kasusnya apa. Ya, kalau kasus itu menyangkut tanggung jawab, tugas dan kewajiban, maka itu terselesaikan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kita. Tapi kalau kasus itu menyangkut personal di orang kita, sisi kemanusiaan kita, maka kita akan selesai secara kekeluargaan. Saya kira ini dua hal yang harus kita bisa identifikasi dalam konteks penyelesaian di persoalan-persoalan yang dihadapi. Ya kan tidak bisa
ada kita mengidentifikasi kasus. Oh, ini kasus ini menyangkut dengan ruang lingkup kerja kita. Bisa kita masuk dalam personal, tapi kalau itu ada hubungannya dengan personal kita. Tapi kalau itu menyangkut ruang lingkup kerja kita, kita identifikasi berarti penyelesaiannya seperti ini. Ya, itu baik dari secara individual kita maupun secara kelompok yang ada terjadi di lingkungan kerja kita. Bagaimana cara penyelesaiannya? Jadi sangat penting sekali kalau bagi saya Pak, masalah moral ini pasti kan Saya bertentangan dengan hati nurani kita Pak. Tetapi kalau misalnya moralnya kita lebih berat pada yang kepentingan orang banyak, ya kita tidak harus kedepankan ke situ. Kemudian begini satu sisi antara dilematik persoalan pekerjaan kita dengan yang menyangkut personal kemanusiaan kita, itu pimpinan itu harus memang dia mengidentifikasi. Oh, ini saya bisa arahkan seperti ini. Kalau ini menyangkut personal, mari kita selesaikan dari luar bagaimana sisi kemanusiaan dia jalan. Karena apa yang kita perbuat ini, sekalipun ini mungkin ada bertabrakan dengan regulasi yang kita dapatkan, tapi itu kita kembalikan kepada sisi manfaatnya. Jadi Bapak dalam menjalankan keputusan ini Pak, terutama dalam kasus-kasus di mana KPR 2 dengan yang sama-sama benar Pak mengandung nilai kebajikan, bagaimana cara Bapak menjalankan keputusan? Tinggal kita lihat ada beberapa keputusan yang bisa kita musyawarahkan dan melalui pemungutan suara atau melalui suara terbanyak. Kalau itu menyangkut itu tadi ruang lingkup kerja aja dalam konteks kelompok, ya kan? Keputusan yang arahnya berkelompok itu, maka berarti kita ambil keputusan secara musyawarah. Tidak bisa kepala sekolah katakan seperti di sekolah ini ada masalah yang keputusannya harus diambil secara kelembagaan oleh kepala sekolah. Tetapi karena itu dia menyangkut kelompok, bukan individualistis, maka harus melalui musyawarah itu tadi, ya kan? Apabila suatu permasalahan tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, maka keputusan bersama dapat ditentukan secara voting itu tadi, harus bersama-sama. Kan tidak bisa kepala sekolah dia mengambil keputusan secara kelompok itu, secara kelembagaan itu secara bersama-sama, karena dia ada dalam ruang lingkup kerja yang sama, kecuali itu personal. Keputusan itu keputusan kepala sekolah. Ambil contoh kasus, kasus yang terjadi secara personal ini, katakan Bapak persoalannya ada halangan untuk hadir itu kan personal, tidak bisa ditentukan secara kelompok. Maka di situ pada saat sisi kemanfaatannya tadi lebih besar kepada apa yang Bapak lakukan, keputusan saya silakan Bapak jalankan, atau silakan Bapak tidak boleh menjalankan ini. Karena itu sifatnya personal, tidak menyangkut ruang lingkup kerja secara secara kelembagaan. Jadi hal-hal apa saja Pak yang lebih efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus yang dilema etika ini Pak? Ya, saya kira harus berpedoman pada asas-asas yang berlaku dalam itu, yaitu yang pertama asas kekeluargaan itu tadi. Kita bangun asas kekeluargaan, cara berkeluarga untuk menyelesaikan hal-hal yang tadi terjadi. Kemudian asas kekeluargaan itu adalah hal yang saya lupa, untuk membangun image kekeluargaan untuk menyelesaikan cara personal keluarga. Kemudian asas gotong royong bersama. Asas gotong royong itu bagaimana hal-hal itu bisa kita share secara bersama-sama, kita lakukan secara bersama-sama, supaya untuk mempermudah proses baik penyelesaian masalah maupun penyelesaian pekerjaan. Terus kira-kira Pak, adakah tantangan dalam mengambil keputusan misalnya dalam menghadapi kasus-kasus dilematika Pak?
tantangan selama Bapak menjalankan sekolah? Tantangan penyelesaiannya itu banyak. Tantangan yang kita hadapi dalam penyelesaian masalah. Ya, tantangan yang pertama itu apabila persoalan itu tidak mampu kita mengkomunikasikan dengan baik sehingga persoalan itu tidak dapat terselesaikan. Ya, tetapi pada saat itu persoalan bisa terkomunikasikan dengan baik, maka persoalan bisa jalan. Itu yang pertama, bagaimana mengembangkan komunikasi. Kemudian tantangan yang berikut, orang yang kita ajak untuk berkomunikasi ini nyaman dah? Ya kan, sisi kenyamanan nyaman dah. Ya. Kemudian tantangan yang berikut, kadangkala apa yang kita ambil itu, keputusan yang kita ambil itu lahir dari keinginan kita sendiri, tidak melihat daripada konteks secara kelembagaan. Ya. Nah, kalau persoalan itu kalau secara kelembagaan itu, maka kendala-kendala atau kendala-kendala yang tadi itu bisa terselesaikan dengan kita cara musyawarah kita panggil teman-teman, kita panggil dalam komunitas kita untuk bagaimana membangun komunikasi dengan ini. Lalu Pak, apakah Bapak misalnya ada tata cara lain Kak, misalnya dalam ada punya jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah penyelesaian kasus dilematika ini Pak? Apakah misalnya Bapak langsung menyelesaikan pada saat itu juga, atau memang istilahnya mempunyai jadwal menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan? Kalau Persoalan dilematik itu menyangkut jangka panjang atau bisa terlaksanakan dengan durasi waktu-waktu tertentu, maka tidak serta-merta kita mengambil keputusan saat ini. Jadi kita oke lah, katakanlah kita yang dilematik yang kita dapatkan saat ini bagaimana melaksanakan proses ulangan semester misalnya atau ujian seperti ini, ya. Maka itu kita harus membuat perencanaan menuju ke sana. Itu yang pertama, kita buat rencana dulu bagaimana mempersiapkan sesuatunya untuk mensuai pelaksanaan sana. Ya. Nah, kita agendakan, ya. Kita buat jadwal, kita agendakan. Katakan minggu pertama kita rapat pembagian tugas. Minggu kedua harus pelaksanaan kegiatan persiapan materi. Ya. Nah, minggu ketiga pelaksanaan tinggal dilaksanakan. Jadi harus terschedule, teragenda, terjadwal di dalam tahapan-tahapan menyelesaikan sebuah persoalan dilema itu tadi. Terus Pak, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak mungkin misalnya dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilematika ini? Faktor yang mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan dilematika Pak. Faktor yang mempermudah kita dalam menyelesaikan mengambil keputusan itu, yang pertama faktor kebersamaan kita. Ya, kalau sebuah dilema persoalan kita dapatkan dan menyangkut sekali lagi dalam bentuk kelembagaan, maka membangun komunikasi dengan teman-teman, membangun komunikasi dengan semua yang berkepentingan di lembaga itu bagaimana kita bicarakan. Kalau itu sifatnya personal, maka itu tadi kita tinggal membangun komunikasi dengan bersama untuk intinya kebersamaan Pak. Intinya di kebersamaan. Nah, karena selesaikan persoalan itu, faktor kebersamaan itu sangat menunjang, faktor kegotong royongan itu sangat menunjang dalam menyelesaikan sebuah persoalan. Lalu pertanyaan terakhir Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi Pak, pelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak tentang pengambilan keputusan?
pelajaran yang kita ambil dari sebuah persoalan tentang dilematik etika dan moral itu, bahwa kalau sebuah persoalan atau satu persoalan itu diselesaikan bisa melibatkan orang banyak dengan sistem kebersamaan dan gotong royong tadi, maka sebesar apapun itu persoalan bisa terselesaikan dan beban kita akan berkurang, bahkan tidak ada sama sekali kalau banyak orang yang mampu untuk menyelesaikan masalah itu. Iya kan? Jadi itu pelajaran yang paling berharga. Kemudian kalau kita mau berbicara sendiri-sendiri, itu tidak akan mampu atau tidak akan bisa menyelesaikan masalah kalau itu sifatnya personal kita. Hanya sebanyak masalah yang saya tanggulangi sendiri. Jadi pelajaran yang didapat dalam membangun komunikasi menyelesaikan sebuah masalah, baik itu etika atau moral, kalau itu sifatnya bisa terkomunikasikan dengan baik kepada semua orang, penyelesaian secara kebersamaan, secara kekeluargaan, maka itulah hal yang paling berarti dalam hidup kita, dalam menyelesaikan persoalan dan menjalankan tugas dan tanggung jawab. Ya, saya sinergikan kepada yang Bapak. Artinya saya tertanpa dengan adanya calon berpenggerak ini, Pak, saya banyak belajar tentang hal itu. Artinya dengan hal seperti ini, Pak, saya merasa bersyukur. Ada dua sisi Pak Gani yang begini. Bapak sekarang ini bagaimana melibatkan diri, mengambil bagian dari sistem proses pembelajaran dengan status guru penggerak ini di Merdeka Belajar ini, sama prosesnya dengan kami pada saat mengikuti diklat calon kepala sekolah. Sama. Artinya apa? Yang kita ambil di sini apa? Membentuk karakteristik kita, membentuk kepribadian kita, bahwa kita akan menuju kepada posisi seorang pimpinan. Maka bagaimana membangun diri, membangun pola berpikir kita, memanage diri kita untuk melaksanakan tugas-tugas tanggung jawab di dalam jabatan-jabatan yang akan kita duduki nanti. Nah, Bapak guru penggerak pada akhirnya setelah selesai akan menjadi penggerak ini, akan menjadi pedoman, akan menjadi panutan kepada teman-teman lain. Ini loh guru penggerak, ini loh motivasinya guru penggerak, ya kan? Yang jelas intinya ada sisi kelebihan dari yang lain, ya kan? Nah, kami kepala sekolah yang sudah mengikuti diklat kepala sekolah setelah diberikan tanggung jawab begini, kita sudah punya modal, kita sudah punya pengalaman, kita sudah punya planning, ya, bahwa harus kita bergerak seperti begini. Nah, apalagi dalam hal ini kita mampu keluar dari persoalan-persoalan baik dari sisi etika, moral atau tata lain karena lainnya, kita sudah mampu untuk membawa diri kita dan menjadi panutan kepada teman-teman lain. Ya, kan substansi guru penggerak adalah bagaimana menjadi penggerak di ruang lingkup pendidikan di sebuah komunitas supaya itu proses pembelajaran berubah sesuai dengan paradigmanya masing-masing. Ya. Bisa dapat dengan tanggung jawab seperti itu, rasa-rasa itu berat, tapi ya saya merasa bersyukur, Pak. Merasa bersyukur. Ya, Pak, kita terima kasih, Pak. Siap. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum, Ibu. Ya, Waalaikumsalam. Gimana kabar Bu? Alhamdulillah sehat, baik. Pertama-tama Bu, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu apabila membuat peluang dengan saya. Insya Allah hari ini Pak Ibu, saya bisa belajar banyak dengan Ibu terkait dengan hal ini. Saya melakukan wawancara Ibu, saya dalam rangka menyelesaikan tugas guru penggerak untuk modul demonstrasi kontekstual tentang pengambilan keputusan terkait dengan nilai kebijakan. Selama Ibu menjadi kepala sekolah, Ibu pernahkah Ibu mengalami posisi di mana Ibu harus menjadi keputusan mempertimbangkan hal sama-sama baik tetapi harus memilih satu? Alhamdulillah selama 20
2 tahun memimpin belum ada peristiwa seperti itu. Yang ada adalah setiap persoalan itu kami bisa selesaikan. Selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus misalnya ada persoalan di luar, misalnya kasus-kasus yang krusial, yang mengalami dilema? Jadi kalau ada masalah seperti itu bagian koordinator ya, koordinator humas yang selalu menangani lebih awal. Ketika koordinator humas itu tidak bisa menyelesaikan, berarti harus saya turun tangan di situ. Bagus, berarti nggak ada kerjasama dengan teman-teman. Iya. Ya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus misalnya ada kasus yang menimpa anak-anak misalnya, ketika misalnya ada penerimaan siswa baru, tapi ada dilema di situ, mau diterima tidak atau tidak, ada bucikan moral di situ. Ada kalau itu persoalan seperti penerimaan siswa baru tahun kemarin itu kebetulan membludak. Di situ memang ada kebijakan yang harus tegas saya ambil. Artinya ketika aturan kami sudah jalankan sesuai aturan yang kami sampaikan, bahwa catatan cara penerimaan siswa baru itu seperti ini. Ketika hal tersebut sudah selesai, kemudian ada yang mau lewat belakang istilahnya, itu kami tidak bisa tolerir, karena kami harus sepakat dengan keputusan bersama yang telah kami setuju bersama di rapat Dewan Guru seperti itu. Kalaupun ada kebijakan seperti itu, saya tidak bisa ambil kebijakan sendiri, karena ada satker saya, pimpinan saya yang lebih tinggi, yaitu Kepala Kantor Kementerian Agama. Seperti itu. Dalam mengambil langkah-langkah prosedur seperti itu, Ibu biasa Ibu lakukan selama ini seperti apa? Jadi saya begini, kalaupun nantinya pada akhirnya saya harus memilih yang berhubungan nanti, boleh dibilang dalam tanda kutip ada seperti nanti kegajaran mungkin, ya seperti itu, harus kita konsekuen, harus konsekuen dengan apa yang sudah kita sepakati bersama, apapun dia hasilnya, itu harus tidak bisa ditawar-tawar yang begitu, selama itu tidak merugikan orang, ya, selama itu dalam koridor yang benar, harus itu. Jangan sampai kita memberikan kebijakan padahal kebijakan itu yang pada akhirnya nanti mungkin merugikan. Itu tidak bisa. Kita harus pegang teguh prinsip bahwa apapun yang terjadi selama itu tidak menyalahi aturan, harus kita pegang. Jadi istilah lewat belakang dengan kata sok, no, tidak berlaku dingin seperti itu. Ya kan biasa begitu. Tolong biar masuk, saya punya anak berapa saya bayar, dingin tidak ada seperti itu. Kalau sudah tidak bisa masuk, ya sudah tidak bisa seperti itu. Kira-kira hal-hal yang selama ini itu agak efektif dalam pengambilan keputusan seperti itu, seperti kasus diri seperti apa? Saya kasus yang baru-baru terjadi juga itu karena ada orang tua, artinya kami pendekatannya itu kekeluargaan. Untuk pengambilan kebijakan itu adalah pendekatannya kekeluargaan. Jadi kalau setiap ada masalah yang terjadi di sekolah, saya panggil orang tuanya. Tapi terlebih dahulu humas dulu yang bekerja. Ketika humas sudah bekerja kemudian tidak ada hasil, maka humas menghadap ke saya, di mana ini kita panggil kedua belah pihak, kita pertemukan, kemudian kita tanya, anaknya kita harus panggil, harus kita pertemukan mana yang benar, karena bisa jadi ketika anak pulang di rumah dia mau benarkan dirinya, dia bicara benarnya, sementara ketika teman yang satu ini, ketika dia berada di pihak lain, dia salahkan temannya, padahal semestinya dia yang salah, hanya karena takut sama orang tua sehingga dia mau benarkan dirinya dan salahkan temannya. Yang inilah yang kami selalu bijaksanai, bahwa kita harus duduk bersama dengan kedua orang tua, dengan anaknya, ya kemudian kita selesaikan seperti itu. Jadi dia masih pakai sistem kebijakan untuk kekeluargaan, pendekatan kekeluargaan.
keluarga itu Iya. utamakan. Iya. Bila kasihan mungkin Iya. ada rasa peduli, Iya. ada kasihan. Iya. Biar mereka sendiri yang menentukan. Hah? Ya, Nah, dari hasil mereka bertemu, kita bisa terserah mereka. Kita ikuti apa maunya mereka di antara kedua belah pihak ini, karena mereka harus putuskan. Ketika mereka sudah putuskan mau kemana nih, kita mengikut. Jadi kita di sekolah ini memang ada kebijakan yang harus kita ambil, tetapi alangkah bagusnya mungkin kita ambil kesepakatan bersama. Iya, seperti itu. Kalau di sini begitu, kekeluargaan yang dipakai. Terus apa Ibu memiliki tata cara atau misalnya jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus seperti itu, Bu? Kemudian apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat itu juga atau memiliki sebuah jadwal menyelesaikannya? Dalam bentuk prosedur seperti itu apa Ibu jalankan? Tidak, saya tidak menjadwalkan. Kasus ada langsung saya selesaikan. Nah, saya tidak mau simpan. Kapan kita simpan lah, kita bisa selesai tuh. Jadi selesai masalah selesai. Yang kemarin itu ada yang karena mungkin salah paham, sehingga yang semestinya orang tua dia berharap pihak sekolah mau ke rumahnya, tetapi kita berharap juga karena penyampaian dari orang tua bahwa masalah ini belum selesai, kami akan datang lagi karena masalah serembuk dengan keluarga apa, sehingga kami menunggu. Jadi diskomunikasi ini ya kan, tetapi alhamdulillah meskipun ada itu kami selesaikan secara kekeluargaan, tidak pernah ada kebijakan yang saya ambil tidak selesai saat itu. Ketika ada informasi bahwa ini bermasalah, panggil, selesaikan hari itu. Jadi seperti itu sistemnya di sini. Adakah seseorang yang atau faktor yang selama ini mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus seperti yang ketika? Utamanya Dewan Guru yang diwakili oleh Humas. Tapi itu rata-rata keputusan itu ketika ambil keputusan Dewan Guru selalu dilibatkan, khususnya itu yang koordinator bidang. Pertanyaan terakhir Bu, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu, misalnya bagaimana mengambil keputusan tentang ini? Alhamdulillah banyak manfaat, lebih bijak di dalam melihat setiap persoalan dengan memilah setiap elemen. Memilah mana yang harus lebih diutamakan, mana yang jelas. Di sana ada pembelajaran bagaimana mengambil sikap ketika seorang pemimpin menghadapi suatu persoalan yang memang menentukan bahwa meskipun itu harus dia yang menjadi korbannya. Artinya pimpinan itu jangan takut menjadi korban di dalam sebuah kebenaran. Alhamdulillah saya berterima kasih dengan Ibu. Semoga saya bisa ambil hikmah ini dan saya belajar banyak dengan Ibu. Artinya dengan tugas-tugas seperti ini saya terutama di grup penggerak itu kan memang istilahnya kita diajarkan itu tentang bagaimana dilema moral itu bisa dimengertikan terhadapkan dengan dua kasus yang harus kita pilih yang sama-sama benar, tetapi harus kita pilih. Insya Allah ada bimbingan dari Allah bisa bimbing kita mana yang Allah nanti sendiri yang tentukan itu ya. Kita di muka bumi ini hanya menjalankan, biar Allah yang pastikan. Di dalam Al-Quran itu surat Al-Hujurat ayat 6 itu di sana ada disampaikan bahwa ketika ada berita yang datang fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala bahwa ketika ada berita informasi yang datang ke kamu jangan langsung diterima begitu saja, tetapi harus kita cari, kita pelajari. Jadi seperti itu. Jadi saya kalau ada masalah, bagaimana? Ini ibu anaknya begini, oke. Panggil anak yang temannya. Mana ada? Iya, ada. Masing-masing ini membenarkan dirinya, ambil saksinya. Maka lewat saksi itulah kita dapat kebenaran informasi yang sebenarnya terjadi. Jadi anak-anak ini ternyata
di sisi lain dia mau benarkan dirinya ketika tidak ada yang lihat. Tetapi ketika ada yang lihat dan mengatakan bahwa pernyataannya tidak benar, maka disitulah dia merasa bahwa ternyata saya tidak bisa berbicara bohong, saya harus menyampaikan yang sebenarnya. Karena fatalnya ketika dia menyampaikan hal yang tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan, jelas sekolah memberi sanksi bahwa dia harus dipatahkan karena madrasah tidak mendidik. Karena kita ini generasi mau mendidik generasi untuk dia bisa jujur dalam berperilaku. Alhamdulillah, saya hari ini banyak ilmu yang saya dapat sama ibu. Saya merasa bersyukur dengan ibu. Jadi, Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama.